Saya mau menanggapi kasus Vina Cirebon ya, yang filmnya itu viral. Tapi kebetulan saya ini kan punya relawan kemanusiaan di Cirebon. Waktu kasus Vina ini tahun 2016, itu relawan saya kan warga Cirebon ya. Itu kan sebenarnya kejadian fakta yang sebenarnya itu kan udah tersebar di masyarakat. Hanya saja masyarakat Cirebon itu tidak vokal. Jadi hanya antara mereka aja diobrolin. Jadi sebenarnya target utama penyerangan geng motor itu bukanlah Vina gitu loh, tetapi Eki gitu. Kalau di filmnya sama yang tersebar di sosmed itu kesannya kan Vina ini adalah target utama dan kasus Vina ini hanya masalah asmara gitu loh. Padahal enggak. Gini, Eki itu target utama karena Eki adalah anak polisi yang menangani pemberantasan narkoba di Cirebon. Nah, bapaknya Eki ini sangat tegas dalam pemberantasan narkoba di Cirebon ya. Jadi ada kelompok yang nggak suka dengan ketegasan bapaknya Eki. Nah, ada juga ya oknum polisi yang juga nggak suka gitu loh dengan ketegasan bapaknya Eki, karena nggak bisa lah diajak kong kali kong lah gitu kan. Nah, akhirnya kelompok yang nggak suka ini dengan bapaknya Eki mau ngerjain si Eki. Maksudnya ini mau ngasih peringatan lah, seperti ancaman lah ke bapaknya Eki, supaya next jangan ganggu-ganggu lah gitu loh penyebaran narkoba di Cirebon ya kan. Nah, jadi maksudnya itu hanya mau mengerjain Eki gitu, tapi akhirnya malah Ekinya terbunuh oleh geng motor ini. Nah, kebetulan Vina itu ikut boncengan sama Eki. Makanya Vina pun ikut dibunuh, karena kalau dia nggak dibunuh, dia akan jadi saksi, ya kan? Nah, karena Vina ini cantik, seksi, udah gitu cowok-cowok itu kan udah lewat tengah malam ya, pasti dong nafsu gitu kan. Makanya sebelum dibunuh diperkosa. Nah gitu. Jadi kalau seandainya tadinya Vina dia di rumahnya nggak ikut Eki nih, nggak ikut boncengan sama Eki, dia di rumahnya gitu, di rumah Vina nggak bakalan terbunuh, hanya Eki yang diserang karena memang Eki lah target utama gitu. Jadi kalau tadinya temen Eki boncengan motor itu adalah pria laki, ini laki ini juga pasti akan jadi korban karena kan dia melihat kejadian Eki diserang gitu. Jadi bukan Vina target utama dari geng motor ini. Nah, jadi seperti yang diceritakan Linda yang kesurupan itu, Linda itu kesurupannya acting. Jadi Linda ini ada yang menyuruh untuk muncul pura-pura acting kesurupan dan menceritakan kebalikan dari fakta ya. Jadi dibikin kasus Vina ini seperti hanya masalah asmara. Makanya kesurupannya si Linda itu kan dia bilang kalau Vina pacarnya Eki itu disukai sama Egi, EGI ya. Nah, tapi Vina nolak Egi, malah sampai meludahi Egi. Makanya Egi dendam sama Vina sehingga menyerang Vina, memperkosa Vina dengan sebelumnya membunuh Eki. Padahal bukan itu yang menjadi alasan mereka menyerang, tetapi Eki lah target utama. Nah, karena Vina kebetulan ikut Eki boncengan ya, jadinya Vina pun dibunuh gitu loh. Nah, makanya Linda ini harus ditangkap ya kan, karena dia acting kesurupan dan menceritakan yang kebalikan dari faktanya. Ini ada yang menyuruh dia kan. Nah, yang menyuruh dia ini pastilah bagian dari kelompok yang menyuruh geng motor ini untuk menyerang Eki sampai Eki akhirnya terbunuh ya kan. Nah, jadi terus sama Peggy Setiawan juga dia itu hanya di fitnah, jadi dia tidak terlibat. Kebetulan rumah dia memang dekat dari tempat kejadian dan dia warga sekitar kan, ya pasti dong geng motor yang sering nongkrong situ pasti pernah lihat si Peggy Perong. Nah, jadinya dia pun jadi sasaran gitu loh. Jadi sasaran artinya yang dituduhkan gitu, padahal dia tidak melakukan itu. Makanya lihat polisi yang mendampingi Peggy Setiawan yang berjanggut, dia kelihatan cemas kan. Nah, polisi ini kan kelihatan cemas. Kenapa? Karena Peggy Setiawan
terus mengatakan bahwa dirinya tidak terlibat melakukan pembunuhan. Polisi ini cemas gitu loh, karena takut rencana mereka ini gagal menjadikan Peggy Setiawan ini sebagai yang tersangka, Peggy Peron. Nah, makanya lihat deh, itu kan ada jejak digital dari polisi yang berjanggut ini. Polisi yang berjanggut ini foto bareng anak-anak geng motor itu, dan kita tahu geng motor ini kan selalu ada backingannya polisi, karena geng motor ini kan suka main ugal-ugalan nih, ya kan. Nah, itu pasti ada backingan polisi yang ngelindungin mereka supaya setiap kali mereka ugal-ugalan tetap dibela, dibenerin, nggak ditangkap gitu, ya kan. Nah, jadi ini polisi yang berjanggut yang mendampingi Peggy Peron ini saat konferensi pers ini patut dicurigai. Jadi saya minta kepada Bapak Kapolri Listio Sigit, ini anak buah Bapak yang mendampingi Peggy Peron, Peggy Setiawan yang berjanggut ini, ada jejak digitalnya, dia foto bareng anak-anak geng motor yang menyerang Eki, yang membunuh Eki. Jadi tolong kepada Bapak Kapolri Pak Listio Sigit, ini anak buah Bapak yang polisi yang mendampingi Peggy Peron yang berjanggut ini diperiksa Pak. Dia pasti tahu siapa dalang dari terbunuhnya Eki anaknya polisi Cirebon, ya. Ini diperiksa ini Pak, ada jejak digital dia berfoto bareng sama anak-anak geng motor itu, anak-anak geng motor yang membunuh Eki dan Vina.